Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan berita nasib tenaga honorer yang sangat bergantung terhadap aturan turunan dari Undang-Undang ASN. Informasi selengkapnya silakan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang telah diundangkan telah mengamanahkan percepatan pembentukan peraturan pelaksanaan dalam bentuk peraturan pemerintah, termasuk dalam hal ini adalah penataan pegawai non-aparatur sipil negara atau tenaga honorer di instansi pemerintah. Menpan RB atau Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas saat ini dan berulang kali mengatakan serta mengharapkan masukan dari berbagai golongan agar Undang-Undang ASN dan aturan turunannya dapat segera terimplementasi dengan baik di seluruh instansi pemerintahan. Rekan-rekan, peraturan pemerintah ini harus mampu merumuskan bahwa birokrasi tidak hanya terjebak di hulu tetapi langsung menyasar pada dampaknya, itu yang dikatakan oleh Menpan, termasuk juga terkait dengan penataan tenaga non-ASN yang terus dicarikan solusi yang terbaik. Menpan pun menguraikan setidaknya ada 16 substansi yang masuk di dalam rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Selain penataan tenaga honorer, juga di peraturan pemerintah ini akan membahas terkait dengan penguatan budaya kerja dan citra institusi, perluasan ruang lingkup dan mekanisme bekerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kemudian jabatan manajerial kepada TNI, kesejahteraan ASN, kewajiban ASN, penetapan kebutuhan, substansi penguatan kinerja ASN meliputi pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pemberhentian ASN, organisasi profesi ASN dan digitalisasi manajemen ASN dan penyelesaian sengketa. Nah, rekan-rekan, progres pembahasan rancangan peraturan pemerintah itu, Menpan telah membentuk tim lintas instansi untuk mengebut penyusunan RPPP manajemen ASN. Pemerintah telah membentuk tim perumus. Tim perumus ini melibatkan beberapa instansi terkait seperti BKN, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Keuangan, Kemendagri, serta instansi pemerintah terkait lainnya. Kemudian profesionalisme ASN itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah target kinerja pelayanan publik yang memang nantinya akan diatur di dalam rancangan atau peraturan pemerintah tentang manajemen ASN ini. Pan RB akan menyelesaikan persoalan tenaga honorer dan non-aparatur sipil negara itu. Langkah ini merupakan mandat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Menpan menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk merekrut talenta-talenta baru. Ia pun menyebutkan arah kebijakan pemenuhan ASN 2024 ini masih diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan ASN pada pelayanan dasar, yakni guru dan tenaga kesehatan. Sementara itu, ia pun menerangkan bahwa proyeksi kebutuhan ASN di 2024 itu diperuntukkan bagi instansi pusat, daerah, serta lulusan sekolah kedinasan. Pihaknya tadi telah melaporkan perlunya fresh graduate yang lebih besar, tetapi belum diputuskan, masih dikaji dalam minggu ini untuk didalami, sehingga pihaknya meminta didalami beberapa yang diperlukan mulai dari dokter, guru, hingga talenta-talenta digital yang akan direkrut. Pemerataan guru di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan menjadi salah satu fokus pengadaan calon aparatur sipil negara di tahun depan. Pemerintah juga akan memberikan afirmasi bagi guru non-ASN yang telah mengabdi di daerah 3T, yakni terdepan, terluar, tertinggal tadi, agar bisa diakomodir menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, rekan-rekan, nantinya rekrutmen calon aparatur sipil negara tahun 2024, Menpan telah menegaskan akan menyasar sisa tenaga honorer yang tersisa yang belum terangkat jadi ASN, yakni sebanyak 1,6 juta orang yang masih perlu diakomodir. Proyeksi sisa tenaga non-ASN
termasuk tenaga honorer kategori 2 dari rekrutmen yang telah berjalan sampai 2023. Jadi 1,6 juta ini diproyeksikan merupakan jumlah sisa tenaga honorer setelah dilakukan rekrutmen dan seleksi P3K tahun 2023. Ia berharap di dalam waktu dekat akan ada kebijakan untuk menangani penataan tenaga non-aparatur sipil negara ini. Alternatif solusi tadi, Menpan menyebutkan sudah dilaporkan kepada Presiden. Ia pun mengatakan bahwa kebijakan rekrutmen pada 2024 diharapkan mengurangi sedapat mungkin jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Rekrutmen ASN diharapkan mengutamakan talenta-talenta digital. Jadi ini terbuka ruang bagi tenaga pelamar sarjana umum, ya, sarjana muda yang ingin mendaftar di menjadi aparatur sipil negara. Akan tetapi meskipun demikian, Menpan telah menegaskan bahwa penerimaan calon aparatur sipil negara pada tahun 2024 masih memprioritaskan tenaga honorer, termasuk tenaga honorer kategori 2 yang masih tersisa dan belum terangkat di dalam rekrutmen P3K tahun ini. Seperti diketahui bersama bahwa untuk tahun ini memang pemerintah telah membuka seleksi penerimaan P3K, akan tetapi ternyata seleksi tahun ini itu belum mampu mengakomodir seluruh tenaga honorer, khususnya tenaga honorer teknis administrasi, di mana untuk formasi-formasi yang diusulkan oleh pemerintah daerah memang sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah mereka yang begitu besar. Jadi hampir rata-rata instansi hanya menerima 1 atau 2 formasi saja, sementara keberadaan honorer di instansi tersebut mencapai puluhan bahkan ratusan, sehingga belum mampu sepenuhnya mengakomodir dan memberikan ruang kepada mereka untuk ikut serta di dalam seleksi P3K 2023. Sementara itu rekan-rekan sekalian, untuk tenaga honorer kategori 2 diharapkan di tahun ini itu sudah bisa terselesaikan, oleh karena memang di semua formasi tenaga honorer kategori 2 ini atau itu memang diprioritaskan meskipun mereka memiliki nilai hasil tes yang rendah, akan tetapi mereka bisa lolos apabila di formasi tersebut atau di jabatan tersebut tersedia kuota yang mencukupi. Untuk itu hampir semua formasi memprioritaskan tenaga honorer kategori 2, apakah itu formasi tenaga kesehatan, guru, tenaga teknis, dan lainnya. Mudah-mudahan tahun depan tenaga honorer kategori 2 mungkin sedikit, dan jika memang seperti itu tentu memberikan harapan yang baik kepada tenaga non-ASN yang lain untuk bisa berkompetisi dalam rangka seleksi P3K 2024. Demikian rekan-rekan video kali ini. Bagaimana tanggapannya? Silahkan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.